Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri Agustina dari Program Studi Ekonomi Manajemen akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Tugas yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dalam Dunia Bisnis. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne, yaitu keahlian, logia, yaitu pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin luas. Sehingga saat ini, teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian. Lalu, bagaimana teknologi dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya? Nah, teknologi bisa juga dalam perpanjangan tangan manusia, bisa juga diartikan sebagai perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana, teknologi bertujuan sebagai kemudahan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi karena istilah yang satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang berbeda. Informasi juga bisa berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama, akurat. Maksudnya yaitu informasi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang datang kepada yang membutuhkan harus dalam keadaan yang sebenarnya. Penguji biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Setelah mendapatkan hasil yang sama, maka informasi tersebut yang disebut dengan informasi akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yaitu informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi dibutuhkan atau diperlukan. Yang ketiga, relevan. Yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti informasi yang dibutuhkan A, jangan sampai informasi yang datang adalah informasi B. Yang keempat, lengkap. Maksudnya yaitu informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, serta penggunaan informasi. Teknologi dalam dunia pendidikan secara umum bertujuan agar peserta didik bisa mengenal, memahami, juga menggunakan alat daripada teknologi informasi tersebut. Di samping itu juga, selain bermanfaat bagi peserta didik, teknologi informasi juga bermanfaat bagi tenaga pengajar, bagi guru yang mengajar, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pemerkaya kemampuan mengajarnya. Jadi pada dasarnya teknologi informasi ini harus terus dikembangkan agar pemanfaatannya dalam dunia pendidikan bisa lebih dioptimalkan. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu
communicare. Artinya memberitahukan atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan, materi, pelajaran, yaitu dari pihak kepada pihak lain secara saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi ini disampaikan secara lisan yang dapat dimengerti antara satu dengan pihak lainnya, antara dua belah pihak. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan gerak bahasa badan, menunjukkan sikap tertentu, seperti senyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan mengangguk. Semua memiliki arti-arti tertentu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi dengan bahasa nonverbal. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi modern dalam bidang komunikasi dengan produk yang berupa peralatan elektronik dan bahan, yaitu software, yang disajikannya telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Faktor-faktor penentu keberhasilan TIK. Menurut MC Leut tahun 2001, John Rockart dan David DeLong, yaitu 1. Sponsor yang mengerti dan berkomitmen. 2. Sponsor operasi. 3. Staf jasa informasi yang sesuai. 4. Teknologi informasi yang sesuai. 5. Manajemen data. 6. Keterkaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. 8. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Selanjutnya, penerapan TIK dalam dunia bisnis. Jadi di sini dengan adanya gambar-gambar ini, kesimpulannya perkembangan teknologi sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi sangatlah berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perjalanan bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi ini bisa diakses dengan email, bisa juga dari rumah dengan adanya laptop ataupun smartphone. UMKM di wilayah Poso dan teknologi informasi komunikasi. Dengan mengimplementasikan TIK dalam usaha UMKM di wilayah Poso, tentu bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari UMKM, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, memberikan pengaruh langsung kepada UMKM. UMKM dapat melakukan komunikasi secara cepat, meningkatkan produktivitas, membangun peluang bisnis baru, dan mereka juga dapat terhubung ke jaringan global dengan jangkauan secara internasional. Implementasi dari TIK bisa dilakukan dengan menggunakan website dan juga email, meningkatkan kualitas layanan dan memperbanyak jaringan pelanggan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Poso, bisa membangun UMKM di wilayah Poso tersebut. Dan juga menggunakan TIK di wilayah Poso ini sudah didukung dengan ketersediaan infrastruktur seperti koneksi internet, jaringan telekomunikasi,
harga yang kompetitif di antara operator dan internet provider, serta keamanan dalam menggunakan TIK di mana tidak hanya menyangkut pengamanan secara fisik, tetapi juga pengamanan non-fisik seperti lalu lintas atau transaksi melalui jaringan komunikasi. Sebelumnya, teknologi informasi yang sering digunakan oleh manusia terutama dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu website, software, dan office software, produk telekomunikasi seperti telepon, mobile phone, dan juga smartphone, konten multimedia seperti DVD, TV kabel, digital, atau broadcast. Selanjutnya, data dan basis data. Data adalah representasi atau hasil rekaman atas kejadian atau fakta atau fenomena yang terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan basis data adalah sekumpulan informasi yang mengenai suatu subjek tertentu yang memiliki keterkaitan logis, lengkap, dan terstruktur. Basis data menyediakan struktur bagi informasi dan memungkinkannya untuk digunakan bersama-sama oleh berbagai aplikasi yang berbeda. Database mengatur dan mengolah data secara detail sehingga mudah digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan data warehouse mengatur dan mengolah data-data historis dalam jumlah besar dan menyediakan beberapa fasilitas untuk keperluan menjumlah penjualan total serta menggabungkan penjualan pada tiap area, tiap bulan, dan seterusnya. Data warehouse menyimpan dan mengolah data menurut tingkat granularitas yang berbeda. Nah, database dan data warehouse ini merupakan media penyimpanan data. Kalau database itu kumpulan data berupa file, arsip, atau tabel yang tersusun sedemikian rupa menurut aturan tertentu yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media elektronik yang mana penggunaannya mudah dalam pengolahan serta mudah dalam mendapatkan informasinya. Sedangkan data warehouse merupakan sekumpulan data yang berasal dari berbagai sumber yang tersimpan dalam gudang dalam kapasitas besar yang dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Data tersimpan berdasarkan subjek. Teknologi dalam strategi perusahaan. Strategi berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti tangible, yaitu uang, waktu, manusia, ruangan, mesin, infrastruktur, kertas, listrik, dan sebagainya. Dan yang lain intangible, seperti informasi, kesempatan, manajemen, struktur organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, e-business. E-business ini mencakup aktivitas bisnis antara lembaga yang dilakukan melalui internet, eksternet, intranet, atau private network. Misalnya, terkait dengan sistem pembayaran menggunakan kredit atau debit card. Nah, e-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan dan juga untuk bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. Yang selanjutnya, e-commerce merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan
transaksi bisnis. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. Nah, teknologi informasi yang ada di dunia saat ini melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan bentuk penerapan dari e-business yang berhubungan dengan bentuk transaksi. Dengan bentuk transaksi secara komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, e-market, online marketing, pemrosesan kegiatan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, segmentasi, yaitu segmentasi pasar didefinisikan sebagai pengelompokan pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi, pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama dikelompokkan di tempat tertentu. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis para pembeli, serta menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena masyarakat memiliki preferensi yang berbeda terhadap fitur produk, sehingga mereka menghargai proposisi nilai yang berbeda pula. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan dengan presentasi yang telah saya berikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.